Sekarang kita tepat berada di tengah-tengah kota Den Haag, Belanda. Jadi ya bisa dilihat di sini adalah pusat yang menggambarkan bagaimana aktivitas-aktivitas orang. Ada satu. Easy phone. Ini easy phone-nya size 40. Harganya 16 euro. 17 euro lah ya. Dan uniknya di sini walaupun Apple Store tetap tempatnya estetik banget, bangunan-bangunannya juga seperti kafe ya. Dan saya melihat salah satu hotel namanya yang unik, Hotel Corona. Let op, links uitstappen. Let's plan together. Ini namanya Kinderboerderij. Boerderij itu apa, anak-anak. Itu lucu anak kecilnya tuh. Tapi sembarangan ambil foto kadang-kadang. Kita foto gitu. Kita foto. Nanti video ini kita foto udah beres. Apa? Sampai besok ya? Sampai besok ya? Assalamualaikum ya. Langsung orang penasaran ketika di pacinya karena orang tua kita syukur. Siapa yang baca? Anu lah tante kamu mah. Ya Allah. Iya, kadang nyeberang gitu. Depan. Situ sebelah kanan ada tuh, Han. Satu trip itu sana enggak? Dan lah. Ya, lembut tangannya kalau How are you? Oh
was you. Then my poor job. Jadi ini adalah kondisi Den Haag, Nederland. Beberapa orang sibuk. Ya, ini satu kota yang cukup padat. Kemarin kita melihat bahwa kota ini begitu sepi, tapi di Den Haag sangat banyak multikultural yang ada di sini. Ya, semua kultur berkumpul di sini. Ada yang working, ada yang holiday, and ada yang something like that. Bisa lihat outfitnya sangat-sangat keren banget ya. Beberapa orang juga di sini ikut untuk ya bersenang-senang. Sini ada juga McD. Walaupun di sini matahari yang cukup terik, tapi dinginnya pakai banget. Ya, kita memakai di sini juga memakai jaket tebal. Jadi kalau kemana-mana antar kota di sini bisa kita pesan tiket atau kita beli tiket melalui customer service awalnya, dan di sini bisa dicek. Ini kartu yang telah saya dapatkan. Di sini kita bisa isi ulang tiket antar tren dari kota ke kota. Jadi praktisnya seperti itu. Adalah sepeda unik yang dimiliki oleh Den Haag. Ada subway dan kantor. Ya, seperti biasa di sini juga mereka lebih baik menggunakan sepeda dibanding sepeda motor. Karena ya masyarakat lokal di sini juga menggunakan ini, jadi siapapun yang berada di sini akan ikut beradaptasi dengan mereka sendiri. Banyak orang ya. Ini seperti Vespa, mungkin ini delivery-nya ya. Delivery dari Baker Bird. Ya, di sini seperti kita lihat sangat banyak sepeda. Dan di sini kita tepat di depan Universiteit Leiden, kampus Den Haag. Dan di samping kampus Den Haag ini ada McDonald's. Heyo. Terik matahari sekitar lebih dari 10 derajat atau ya mungkin 11 derajat Celcius kali. Walaupun saya menggunakan jaket tebal, tetap dingin. Ya, ini banyak sekali sepeda-sepeda unik yang berada di Den Haag. Bayangin, ini adalah sepeda yang sehari-hari dipakai. Kemarin juga saya sedikit mencari tahu berapa sih harga sepeda di sini, dan ternyata kisaran 4 sampai 10 jutaan. Halo. Ada Burrata.
Ada homelessnya juga ya. Kirain cuma di Amerika ada homeless, tapi di sini juga ada homeless. Itu patung apa saya tidak tahu. Di sini bisa kita lihat itu adalah Moxie dan patung tanpa tangan dan kaki. Emma Plus dan tepat di tempat kita ada barbershop. Di sini ada Bakri dan di sana ada Heineken Authentic Pils. Amazing taste. Dan ini adalah tempat di mana Expedite Potato Feature. Awas, ini adalah Miss Scared Day Betrawan SHT God Muzhik. Kayak bahasa Arab bahasanya ya. Lebih nggak ada apa logat-logat ini. Let's go, bro. Sekarang kita tepat berada di tengah-tengah kota Den Haag, Belanda. Jadi ya bisa dilihat di sini adalah pusat yang menggambarkan bagaimana aktivitas-aktivitas orang dalam keseharian. Healing juga ada di sini dan tentunya bekerja juga berada di sini. Shrine. This is a beautiful country and the city of the world. Setiap berbagai warna. Setelah mengelilingi pusat ini, kita akan masuk di Primax Mart. Kita akan ke Primark. Jadi di sini beberapa tempat untuk berbelanja di tengah kota Den Haag. Kabarnya di sini adalah salah satu tempat di kota Den Haag yang harga-harga beberapa bajunya cukup murah-murah. Bukan murah, terjangkau dibanding tempat-tempat lainnya. Di sini ada sweater 13 euro dan sweater kimono untuk perempuan juga 15 euro dan jaket tebelnya downer sekitar 28 euro dan di sini juga ada kaos kaki, vest juga ada dan coat juga ada sekitar 30 euro. Celana untuk perempuannya di sini sekitar 16 euro dan di sini ada cargo pants 14 euro dan 10 euro. Jadi cukup terjangkau untuk dikompetkan dengan beberapa tempat di kota Den Haag. Makanya banyak orang walaupun tempatnya di tengah-tengah kota, tapi di sini cukup terjangkau. Jeansnya sekitar 10 euro ini celana jeansnya. Dan ada yang 7 euro. Kelihatannya lagi diskon jadi ya. Kita lihat harga tas perempuan yang ada di sini. Ini ya, sepertinya ini fake. Tidak kulit asli, imitasi sekitar 20 euro. Imitasi, nggak bagus kualitasnya. Tidak kulit asli. 20 euro ya sekitar
300.030. Tas kecilnya juga ada di sini. Ya. Teach. Dan best bagnya sekitar 9 euro. Lumayan. Bahannya parasut dan cukup. Ya. Tapi sekali lagi di sini materialnya sangat tidak saya rekomendasikan untuk dibeli tas-tas begini. Walaupun 10 euro ya worth it sih dengan harga segitu, tapi ya bagaimana lagi, materialnya tidak segmentasi banget. Tapi nggak tahu, tergantung kebutuhan. Kita kutipin aja, terpijak kan sayang, nggak bagus. Ada juga topi, ya topinya cukup bagus. Harganya coba 6 euro, ya sekitar sekitar 70 ribuan atau 80 ribuan. Dan ada tas rajut juga, materialnya plastik sih, atau ini dari alami. Original rajut, harganya 6 euro. Ya, worth it lah untuk harga segitu, dan kualitasnya juga tidak bagus-bagus banget. Jadi untuk kebutuhan perempuan, untuk kebutuhan wanita lain juga ya cukup worth it di sini. Ketika budget kita ya minim untuk pergi jalan-jalan ke Eropa, di sini worth it untuk membeli aksesoris. Kita lihat kacamatanya ya, apakah bagus? Primark Origin. Ya. Yes. Berapaan? 2. Oke. Beda-beda sih, ada yang 2 euro. ada yang 4 euro. Koper, mini koper, harganya sekitar 20 euro. Dan bermacam, ada yang 45 euro yang agak besar, ini 20 euro. Stitch. Untuk Disney sekitar 35 euro. Dan koper kecil yang bermaterialkan yang cukup keras ya, sekitar harga, how much this is? Can I get the price? Gak kelihatan harganya. Saya lihat. Untuk ya kalau musim dingin, yang musim-musim sekarang juga cukup dingin, ada shawl harga 8 euro. Cukup terjangkau, lagi-lagi ini cat hound. Harganya sekitar, nggak kita temukan price check. Lihat di sini juga harga yang murah. Ini kan jalan-jalan ke Belanda untuk oleh-oleh juga bisa di sini. 6 euro kita dapatkan topi yang materialnya cukup bagus. Enggak bagus-bagus banget sih. Tipis. Saya salah, saya kirain bagus. Look pertamanya cukup bagus di sini juga. Ya. Jadi di sini adalah tempat semua di mana laki-laki atau ya yang bisa cuci mata. Tepatnya saya di tempat sport seperti yang saya inginkan. Saya mencari training, tank top dan juga di sini harga tank topnya sekitar 4 euro. Brandnya Workout dan trainingnya, materialnya bagus, cukup bagus untuk harga 16 euro. Worth it sih, di Indo juga seperti itu. Dan material tank topnya juga bagus, tapi ini panas, kurang worth it aja sih. Kita lihat harga-harga di sini, kaosakinya 6 euro. Dan sepatu sportnya sepatu Cina banget ya.
Harganya 45 euro. 45 euro cuma begini doang, merek brandnya Primark. Ya, jadi tidak worth it menurut saya sih. 45 euro udah dapat Vans atau Adidas Ultra Boost yang second juga sudah dapat. Ringan tapi ya outsole-nya nggak bagus banget, sangat tipis. Ini agak bagus materialnya yang warna ini, 43 euro. Sini brandnya, ada track top di sini juga, bahannya bagus, materialnya cukup bagus. How much this one? Kira berapa sih harganya? Sekitar 20 euro. Ya 330.000 rupiah. Udah dapat Adidas. Ini brandnya brand apa ya? Primark juga kali ya brandnya. Jadi bisa disimpulkan ya, for it dengan harga segitu untuk tempat di pusat kota. Kali aja nanti dapatnya es bidang atau Jordan ya kan, atau sosial lah rare gitu ya kan. Dan di des udih seru banget ya. Ini untuk racing sih. Ini juga ada Adidas Running, price-nya tidak ada price list-nya. Jadi sini rata-rata sale, jadi yang suka brand-brand ekspensif juga ada di sini. Seperti ini Fred Perry juga ada size UK 12, ini sekitar size M. SM. Kalau di Indo MS, kita size S, price-nya ya tadi. Ini semua rata-rata asalnya 39 euro, 40 euro lah. Versace sih jenis. Easy Foam. Easy Foamnya size 40, harganya 16 euro, 17 euro lah ya. Jadi sepertinya ini palsu sih ya, palsu. Jadi sini random aja yang asli atau palsu juga. Banyak boots sih, apalagi di musim dingin di daerah Belanda ini orang butuhnya boots. Brand yang agak bagus tadi ya satu, tapi Yeezy saya rasa pun itu fake. Ini ada Tom dari tadi berapa lihat, kebanyakan Tom Hilfiger. Dari kemarin nyari yang loafers ada di sini. Beberapa sepatu yang udah rusak sih, ada yang udah barat-barat dan segala macam. Tapi di sini kabarnya ini adalah sepatu yang akan di sale. Random aja, ada brand-brand yang bebas aja kan, yang little, yang sulit, yang running, yang Roma, campur aja sih. Ini nggak bekas, ini semua brand new sih. Nah ini bagus ya. Bisa dilihat. Iya. Setelah beberapa menit kita jalani, kita sekarang berada di Albert Heijn. Ya, di sana juga ada Love Hotel, dan Love Hotel di sini cukup estetik dibanding Indonesia. Ya, gimana lagi, ini Europe bro. Dan lagi-lagi di sini orang selalu dan kebanyakan menggunakan 90% menggunakan sepeda sebagai transportasi umum. Ya, mereka sudah biasa dan sehat. Karena walaupun mereka bekerja sana, keringat juga sepertinya tidak keluar ya, karena sepeda
Di sini juga cuacanya juga bagus dan ya walaupun kita sejauh mungkin hanya sedikit keringatnya. Tapi kalau kita di Indonesia, kita menerapkan ini ketika pergi kerja, sekolah dan sebagainya, belum sampai setengah jalan sudah bercucuran keringat ya. Seperti itu. Dan salah satu tempat indah lainnya, estetik lainnya, bangunannya terlihat krim dan berbagai ornamen-ornamen yang menunjukkan bahwa ini Eropa adalah di dekat Novotel. Lihat bangunannya cukup estetik banget sih. Estetik nggak tuh? Estetik. Di sini kafe di sini juga ada banyak beberapa Apple Store, and then sini juga coffee tea. Jadi kita bisa melihat berbagai The Passage, Vanlier, Some Friday, Simon Lever. Sini coffee shop juga sangat banyak. Kita coba masuk di Apple Store-nya Den Haag yang berada di tepat di samping Novotel. Mari kita cek, isi cek. Sepertinya seperti biasa. Apple Store di Jakarta juga begini. Apple Watch-nya. Mari kita lihat iPhone 14 terbaru Pro Max. Sama seperti di Indonesia juga seperti ini, tidak kalah jauh. Dan uniknya di sini walaupun Apple Store tetap tempatnya estetik banget, bangunan-bangunannya juga seperti kafe ya. Bisa dilihat. Ini Apple Store loh. Seperti ini Apple Store yang disajikan. Dan kalau kita bisa menukar uang dari ATM sendiri juga bisa kok di sini. Di sini mendukung Discover, Visa, terus dan Master. Jadi di sini bisa kita lihat. Kita langsung kalau mau menggunakan ATM BRI, BNI, Mandiri dan sebagainya, yaitu dari Indonesia sendiri bisa ditarik. Kena berapa cas nanti tergantung kurs yang berlaku. Selain itu di sini juga ada perpustakaan yang cukup bagus. Uniknya juga di sini H&M-nya sangat estetik. Bangunannya ya sama seperti bangunan lainnya, cukup estetik juga. Dan kita tadi berada di Passage yang berdiri pada tahun 1885. Udah lama banget ya, Passage. Ini bagus banget. Dan saya melihat salah satu hotel namanya yang unik, Hotel Corona. Bisa-bisanya ada Hotel Corona. Saya tidak tahu ya beberapa hari atau setelah Corona, saya tidak tahu juga. Bagus banget Hotel Corona. Ternyata kalau dilihat dari jauh itu seperti bangunan yang disusun batu bata dan tanpa cat. Dan ternyata di sini penyusunan batu batanya cukup rapi. Ada yang besar, kecil, besar, kecil, besar, kecil, besar, kecil, besar, kecil sampai ke atas. Beda ya sama tempat kita ya. Sama-sama besar tapi nggak tahu apa tujuan bahwa pembuatan batu bata ini
dari yang kecil dan besar itu bervariasi. Jadi di sini bisa dilihat dari atas sampai dari bawah sampai ke atas sama aja. Kirim satu, Pak. Coba pagi aja, coba pagi. Ya tangkap. Sip. Guys, mau kemana kita lagi? Beli coklat. Ayo kalau coklat kan ke situ kita. Ada Pak satu. Bisa ditangkap ya. Lagi. Ada yang marahin. What it is? Chocolate corn. Okay. They say this the name is a ball. Ball. Dengan lewat yang muslim. Hai bro, jadi kita baru ditraktir oleh ya tante, walaupun kita sering mengumpat ya, ini tantenya baik ternyata guys. Jadi setelah dari Heisberg-Night, dari sini kita dapatkan es krim yoga cherry dan ini rasanya habis. Apalagi cerinya sangat berasa. So good. Jadi ini adalah es krim yang kita beli tadi, yaitu yogurt cherry. Cherrynya tadi sudah hampir habis saya gigit. Namanya is Cabinet. Ya, berdiri dari tahun 2019 sampai sekarang.
Rasa yogurtnya beda sama yogurt di Indonesia. Ini rasanya ada pembeda, lebih ke gimana? Fermentasinya mungkin lebih lama atau bagaimana? Coklat yang digunakan juga mungkin lebih pembuatannya beda atau bagaimana, saya tidak tahu. Yang penting enak. Di sini juga ada Vienna Coffee. Saya kira beneran Vienna ya, cuma namanya aja mewakili Vienna. Dan faktanya di negara Belanda ini, tepatnya di Den Haag ini, sampah juga ya cukup tidak terlalu bersih ya. Mungkin pendatang juga tidak tahu bahwa lebih baik membuang sampah itu pada tempatnya. Bisa dilihat sampah, tapi ya tidak terlalu banyak dibandingkan beberapa negara. Dan di sini juga banyak. Lagi daerah ini cukup bisa membuat cukup bersih sih. Tapi mungkin pendatang tidak tahu bahwa di sini ya tidak bisa membuang sampah sembarangan. Bisa kita sangat disayangkan ya. Untung-untung rokok dan juga tempat-tempat cup-cup seperti ini. Kota yang secantik ini, kota yang sebagus ini dikotori oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi ya kita. Dan pada akhirnya kita akan menunggu kepulangan ya, langsung ke The Hague Rijswijk, tempat kita menginap. Sini tepatnya namanya adalah itu Etenhof. Jadi ini adalah begitu tempat yang keren. Jadi di mana sini bisa kita lihat. Malam bang, agak malam. Karena itu cek lah di dompet di rumah ya. Naik aja dulu. Di situ aja, enggak apa-apa. Berdiri itu. Check the supermarket next door. Check which shop. She was like, is it okay?